Kalian pernah nggak sih ngerasa sulit mau kerja sama teman sekelompok? Nah, di sini aku bakal kasih tips gimana caranya menerapkan kok teori komunikasi di dalam kelompok supaya kelompok kita menjadi kompak, terbuka, dan produktif. So, jangan di-skip ya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Pramudia dengan NIM 17016230091, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Video ini diambil untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Ibu Fitra Dila Lestari, SPD MPD. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Menurut Fritz Heider di tahun 1958 menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan, sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dan berbagai hal, atau jika terdapat dua sifat negatif dan satu positif. Contohnya si A ini merupakan bagian dari salah satu anggota kelompok. Nah, di dalam kelompok itu si A berusaha untuk mencari tahu informasi dari anggota kelompok lainnya. Lalu A juga berusaha membagikan informasi agar tercipta keseimbangan komunikasi di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, tips bagaimana sih cara mengaplikasikan teori komunikasi kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Let's go simak penjelasan berikutnya. Yang pertama, pahami makna dari setiap komunikasi. Nah, teman-teman jangan asal menjudge nih kalau misalkan ada anggota lain yang diem aja atau kayak murung dan bingung lain sebagainya. Kalau bisa teman-teman itu gunakan juga bahasa yang jelas dan sesuai sama konteks kelompok teman-teman. Terus juga pada saat diskusi tanyakan maksud anggota lain untuk menghindari kesalahpahaman. Contohnya, misalkan ada temen nih yang lagi diem aja atau kelihatan murung atau bingung. Nah, teman-teman jangan langsung ngejudge, jangan beranggapan kalau dia ini pemalas atau lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa menanyakan dengan cara yang sopan. Siapa tahu dia lagi memikirkan sesuatu solusi dari permasalahan yang ada di kelompok teman-teman. Nanyanya juga dengan sopan, kayak misalkan kamu kira-kira setuju nggak dengan ide ini gitu. Yang kedua yaitu menjaga keseimbangan hubungan. Nah, poin ini berkaitan sama teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori Heider. Gimana sih caranya menjaga keseimbangan dalam kelompok gitu? Yang pertama, teman-teman tuh bisa menghargai pendapat anggota kelompok. Teman-teman gak boleh memaksakan pendapat teman-teman karena itu namanya egois. Lalu selanjutnya teman-teman juga kalau misalkan lagi ada anggota kelompok yang ada konflik gitu, mereka lagi berantem, itu teman-teman harus menjadi penengahnya. Teman-teman gak boleh manasin suasana, membuat situasi menjadi kacau, tapi teman-teman harus bisa melerai mereka dengan cara yang terbaik. Jangan sampai permasalahan itu selesai tanpa adanya solusi. Contohnya misalkan si A sama si B ini lagi berdebat soal pembagian tugas. Nah, teman-teman sebagai yang mengetahui hal tersebut harus menjadi penengah, harus memberikan solusi yang terbaik alias netral gitu. Teman-teman bisa menawarkan solusi dengan menanyakan gimana kalau misalkan kita bagi tugasnya sesuai dengan keahlian masing-masing supaya tidak ada anggota kelompok yang terbebani. Seperti itu. Tips yang ketiga yaitu menjalankan diskusi dengan terarah. Yang dimaksudkan adalah ada salah satu moderator untuk memimpin jalannya diskusi di dalam kelompok kita, yaitu bisa dimulai dari mengenali masalah. Nanti moderator akan mengarahkan gimana jalannya diskusi akan dimulai. Selanjutnya teman-teman mengumpulkan ide. Habis mengumpul ide, teman-teman bisa memilih solusi yang terbaik, dan yang terakhir yaitu dievaluasi. Contohnya di dalam satu kelompok itu ada satu orang sebagai moderator yang memimpin jalannya diskusi, dan yang satu orang lagi ada sekretaris yang mencatat atau notulensi pembahasan yang dibahas selama diskusi berlangsung. Seperti itu teman-teman.
Tips yang keempat, gunakan komunikasi terbuka dan empatik. Teman-teman jangan hanya menunggu giliran bicara, tapi teman-teman selagi menunggu giliran itu, teman-teman juga harus memahami isi dari pembicaraan yang disampaikan oleh anggota kelompok lainnya gitu. Jangan cuma menyimak aja, tapi teman-teman juga harus tahu gitu apa isi yang mereka bicarakan. Terus juga teman-teman bisa memberikan feedback atau umpan balik secara sopan juga yang membangun gitu. Jangan sampai menolak tapi dengan cara yang tidak benar. Contohnya misalkan ada ide dari si A, solusinya ini kurang cocok dari permasalahan yang ada, teman-teman itu bisa menolak dengan cara yang halus seperti maaf ya, ide kamu bagus, tapi mungkin kita bisa coba pakai pendekatan yang lain supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Udah tips yang kelima aja nih. Udah di tips yang terakhir dong. Oke, tips yang kelima yaitu membangun norma dan tujuan bersama. Norma yang dimaksud itu adalah adab atau etika. Ketika ada temen yang lagi berbicara, memberikan pendapatnya, teman-teman nggak boleh memutus obrolan tersebut, nggak boleh memotong pembicaraan. Dan juga pada saat berdiskusi, teman-teman juga harus menghargai gitu. Ketika ada teman yang lagi menyampaikan pendapatnya, jangan sampai teman-teman asik sendiri, entah main handphone atau ngobrol sama teman yang lain gitu. Terus juga sepakati tujuan yang jelas dan terarah supaya komunikasinya juga jelas sama terarah gitu, nggak ada yang namanya salah paham. Contohnya di awal pembentukan kelompok tuh harus disepakati bersama kalau kita tuh harus saling terbuka dan semua keputusan itu diambil lewat musyawarah. Nggak ada yang boleh namanya egois ataupun ingin menang sendiri, itu nggak boleh di dalam kelompok ya teman-teman. Oke, itu saja teori dan tips yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini dan menontonnya sampai habis. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman dan juga dapat menambah wawasan teman-teman. So jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan sama video-video berikutnya. And see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.